Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadilla siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Sahabat Ilas yang dirahmati Allah, alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan mencurahkan segala rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam tayangan Tapak Tilas dan syiar di SPP Official. Saya doakan dimanapun sahabat Tilas berada, semoga senantiasa dirahmati Allah, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan yang terpenting diberikan keberkahan dan keselamatan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat Tilas, di part 2 ini kita akan melanjutkan video sebelumnya. Apa faktor cara batin saya pribadi, ya, penyebab gempa Cianjur ini? Tapi sebelumnya seperti biasa, ngopi dulu. Ngopi apa? Ngopi budak yang manisnya mantap. Ya siapa? Saya yang udutnya jangan lupa senyal. Oke, Masya Allah, nikmat. Oke, kita mulai. Tapi sebelumnya, seperti biasa saya mengingatkan, apapun yang akan saya sampaikan, yang pertama tidak bisa menjadi sandaran kebenaran dan kepastian kebenaran. Jangan ditelan bulat-bulat. Bagi yang sependapat, tetap serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Bagi yang tidak sependapat juga tidak apa-apa. Jangan dimarahi dan musuhi saya. Saya hanya menyampaikan apa yang tertangkap oleh batin saya, meskipun itu pun tidak bisa dijadikan sandaran kebenaran, karena manusia letaknya salah. Tetap tidak bisa lepas dari sang pemilik kebenaran, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, apa penyebab atau faktor yang menyebabkan? Kalau memang ada yang menganggap ini aja sebagai spekulasi, kalau yang menganggap ini sebagai tebak-tebak, boleh juga, pokoknya bebas. Intinya mungkin ada sahabat Tilas yang juga bisa menangkap sinyal ini. Jangan dijadikan terlalu berlebihan. Kita tidak boleh mendahului apa-apa yang belum terjadi, tapi untuk menjadi kewaspadaan kita, untuk meningkatkan lagi tawakal kita, insya Allah itu yang seharusnya, ya. Saya ulangi, menurut BMKG, sampai dengan ba'da maghrib, informasi yang kita dapat secara umum di media-media, baik televisi, ya, khususnya kayaknya cuma televisi aja ya, biar rata-rata. Mungkin ada yang di YouTube juga. Pusat gempa yang di Cianjur ini berpusat di patahan sesar Cimandiri. Meskipun ketua atau kepala BMKG Profesor Dr. Wikora siapa ya, lupa saya, belum bisa dipastikan secara rinci
bahwa itu adalah diakibatkan oleh pergerakan atau patahan dari sesar Cimandiri. Jadi di wilayah tersebut, kalau memang ke arah bagian selatannya itu bisa bertemu dengan sesar-sesar yang lain maupun ke wilayah barat, yaitu ada sesar Lembang. Ya, juga di situ padat penduduk. Kita membahas ini bukan untuk menciptakan kepanikan, bukan. Karena biar bagaimanapun hampir seluruh wilayah Nusantara ini ya berada di ring of fire. Saya rasa semua masyarakat Indonesia sudah paham akan hal itu. Kita hidup tinggal di bumi Allah yang kita sebut Indonesia ini atau Nusantara ini tidak bisa dipungkiri kalau kita berada di daerah yang rawan bencana atau ring of fire. Saya di sini bukan sok tahu, bukan sok pintar. Saya cuma spontanitas menangkap kabar ya yang sudah saya ceritakan di part 1 ya video ini. Dan menurut pendapat saya, hasil istikharah saya, apakah mungkin ini efek dari dicabutnya pusaka penting yang tertancap atau tertanam di Gunung Padang? Kenapa itu dicabut? Apakah karena sudah masuk masa persiapan akhir zaman yang banyak kalangan-kalangan baik dari spiritual, baik secara ahli dari uji klinis, teknologi, topografi dan lain-lain, bahwa memang diprediksi bisa terjadi ya bencana alam yang besar yang mengancam negeri Indonesia tercinta ini. Kalau memang seperti itu, inilah kalau bisa diartikan dengan bahasa Siloka, gongnya sudah ditabuh, tanda pembukaan pagelaran alam menyambut sesuatu. Siapa yang disambut? Apa yang disambut? Apa yang dipersiapkan? Wallahu a'lam bishawab. Belum berani saya untuk menceritakan. Tapi kalau ingin memberikan clue-clue, saya lebih memilih untuk persiapkan diri kalian. Ya, tingkatkan keimanan kalian. Ya, tingkatkan lagi tawakal kalian kepada Allah. Ya. Belajarlah dari tiap-tiap yang terjadi. Lihatlah sekarang, tidak pandang bulu. Ketika bencana itu terjadi, hal yang selama ini kita kejar-kejar, hal-hal yang selama ini kita puja-puja, kesombongan duniawi, kebanggaan duniawi, nggak ada arti. Dalam sekejap mata hancur porak-poranda, dalam sekejap mata hilang tak bersisa. Fitnah-fitnah akhir zaman akan semakin nyata. Fenomena alam bukan cuma sekarang, akan berturut-turut menghampiri kita. Ya. Fenomena yang lain pun ada. Banyak orang-orang sakti
yang akan bermunculan. Tapi apa? Hati-hati. Saya cuma bisa bilang hati-hati, jangan tertipu. Ingat, jangan tertipu. Banyak yang akan berbicara seolah-olah benar, tapi sesungguhnya menyesatkan. Jangan sampai mengikuti hal yang salah. Hal yang mulai satu persatu sekarang terjadi, semuanya itu sudah diprediksi, sudah diperingatkan. Rasulullah sudah memperingatkan, leluhur-leluhur sudah memperingatkan, para alim ulama sudah memperingatkan. Hal ini akan terjadi, bahkan Quran pun memperingatkan. Bersihkan hati kalian, kuatkan. Meskipun sekarang saya membahas ada unsur-unsur yang masuk ke ranah-ranah gaib, tapi bukan berarti untuk dicerna secara berlebihan, bukan berarti untuk ditanggapi secara berlebihan, lebay. Tapi saya mengingatkan melalui video ini kepada sahabat-sahabat Tilas, kepada saudara-saudara muslim, saudara-saudara saya seiman, dan seluruh umat manusia. Kalau memang kalian mempunyai keyakinan yang berbeda dengan saya, ya, terserah menurut kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Tapi kalau sebagai seorang muslim, gak ada jalan lain. Tingkatkan iman kita, kuatkan tawakal kita, perbaiki ibadah kita, karena nggak ada yang perlu ditakutkan. Apapun yang akan terjadi, apapun yang akan terjadi, kita sudah pernah melewati kemarin ya, musibah pagebluk ya, yang berupa COVID, kita melewati. Apakah akan datang lagi wabah itu? Mungkin saja. 1000 virus mungkin bisa akan datang kembali. Tapi nggak ada yang perlu ditakutkan. Bencana pun bisa menghampiri kita bertubi-tubi. Apakah tsunami yang katanya mengancam bisa setinggi 34 meter, gempa yang akan terjadi, api bernyanyi, angin menari, air meliuk, bumi bergoyang, bisa bertubi-tubi, bahkan bisa berbarengan. Tapi sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang menjaga imannya, kita letakkan kolbu kita kepada Allah. Enggak ada yang perlu kita khawatirkan. Cukuplah berdoa. Jika memang Allah menghendaki umur kita panjang, semoga diberikan kesempatan berjuang kepada bersama para kekasihnya di akhir zaman. Jika memang Allah berkehendak lain, semoga Allah memanggil kita dalam keadaan beriman, yaitu husnul khotimah. Oke sahabat, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, menjadi pengingat kita dalam menghadapi yang akan kemungkinan yang akan terjadi, baik itu fitnah akhir zaman atau bencana alam yang senantiasa mengancam. Jaga terus kesehatan, dan kalau di tengah kesulitan, yakin selalu ada kemudahan. Selama senantiasa beristiqomah dan istiqomah dalam mencari ridha Allah. Maju terus di jalan yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.